Apaan tuh, Pak? Hah? Apaan tuh? Pasir markotop buat si Ucil baru nyampe. Yang berapa liter? 25. 25 liter. Ah, Oh, awas, Acil. Iya, awas. Di pause ya, Mas. Sabar ya, Ucil. kenapa pilih markotop, Pak? Dia bagus nih, bumpel soalnya. Udah gitu langsung kering, cepat kering ya. Udah gitu wangi. Nih bawa kopinya enak banget nih. Ada berapa varian, inget nggak? Kalau nggak salah dia ada 4 ya. Ada yang lavender, apel, lemon, sama kopi. Cuman kita kan enak yang kopi. Iya sih. Kalau di flash juga ini ya, cepat hancur ya? Nggak Cepat, ngegumpel ya? cepat banget, nggak ngumpel, nggak bikin ngumbat WC. Enak banget deh. Makanya kan bersihnya gampang kan. Tuh, udah, nih, ayo, pada Ucil, Siro. Dah. Oh iya, jadi perkenalan ya. Oke. Kita perkenalan dulu yuk. Oh iya, yuk perkenalan Oke. yuk. Adek, perkenalan yuk, lagi main Perkenalan yuk. Nih, apa sahabat Kuro. Hai sahabat Kuro. Hai Kuro family atau apa? ya boleh Kuro Family. Ya udah. Jemput kamu-kamuran mulu. Action. Hai Kuro Family. Halo. Nah, ini kita mau perkenalan dulu ya setelah tadi habis ngisi pasir kucing. Ya, perkenalkan saya Albert dengan pasangan atau istri Sarah. Lalu ada di sini Si dihidangkan. ada Kucil, madep kamera Kucil. Oh bobo. Lalu yang di tangan nih ada si kecil, Siro. Baru mau 3 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan, 2 lebih bulan. tepatnya. Kucil 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sedangkan si Siro ini si Mungil. Ini Mungil tengah. Ini ada Ayo Mungil. sini. Gitu. Nah, ini baru 2 bulan. 2 bulan. Hampir nggak nyampe, mungkin 1 bulan lebih lah. Iya. Gitu. Kuro Family, ini video perkenalan kita dan sekaligus video pertama di luar shorts. Ya mananya nantinya ya maksudnya di sini kita pengen memperkenalkan seperti apa sih gitu kan untuk Arusya Kuro gitu. Nah sebetulnya Arusya sendiri ini tuh diambil dari nama gua sendiri atau nama saya sendiri Albert. Kalau bahasa Jepangnya kan Arubi gitu kan. Nah, jadi Arunya aja nih yang diambil. Nah, sedangkan Cianya ini dari nama istri Patricia Sarah. Terus Kuronya itu dari Kucil dan Siro. Enak, bisa nggak? Seperti itu. Ya nantinya kedepannya sih akan banyak update lagi video-video dari kita. Tidak hanya terkait dari atau mengenai video tentang family ya, kehidupan kucing, Kucil dan Siro atau kehidupan kita, nggak hanya dengan itu, tapi ya ada banyak hal lainnya ya. Nanti akan ada video kita lagi di luar rumah gitu kan, video kita lagi persiapkan segalanya atau video kita lagi mau ngapain gitu kan. Ini bercanda ya? Coba lihat nih, udah bercanda nih. Depan kamera, emang sadar kamera banget mereka. Sadar kamera banget ini. Seperti itu nantinya. Mungkin sedikit mau cerita juga ya, gimana kita ngambil ketemu Kucil sama Siro ya. Iya, jadi basically Kucil dan Siro. Kucil itu sebenarnya kependekan dari kucing kecil. Karena dia dulu kecil banget gitu ya, dibanding Siro yang sekarang. Siro waktu kita adopt
itu masih jauh lebih baik, better secara keadaan gitu ya, tubuhnya dia secara physically waktu kita adopt dibanding kucil. Jadi makanya kucil tuh kecil sekali, jadi kita namain dulu kucil itu kucing kecil. Kalau Shiro ini karena Shiro tuh putih, ya bahasa Jepang putih, jadi Shiro. Nah dari kucil Pak. Ya kenapa makanya kan kita panggil ya waktu awal tuh kita bingung gitu kan namanya, terus yaudah kita namain kucil aja, kucing kecil gitu. Karena waktu ditemuin itu kita bilangnya ditemuin ya gitu kan, karena kucil dan siron ini bukan sesuatu yang kita lihat atau kita ambil gitu. Jadi mereka yang nyamperin kita sendiri gitu kan. Mereka yang menemukan kita yang nemuin mereka gitu. Nah kalau kucil ini kita temuin pertama kali di garasi. Ya, itu bulan Maret tahun lalu ya. Garasi punya siapa? Ya di garasi mertua sih gitu. Mertua lagi. mertua gua, mertua saya. Di garasi orang tua sih orang kayak tua. Gitu. Apa namanya? Ya itu kan bulan Maret tahun lalu. Nah itu beratnya itu sekitar 300. Nggak nyampe 300 maksudnya, 200 ya. 200 ya. Itu kecil banget, 200 dan dalam keadaan itu dia malnutrisi iya, kutuan iya, cacingan, skabies, terus jamur di sekujur badan. Dan pokoknya tuh udah matanya juga nggak melek gitu. Iya, belekan ya, kalau kita bilang belekan ketutup matanya. Satu mata tutup ya? Satu mata tutup rapat. Jadi itu awalnya pas kalau nggak salah hari Kamis malam pulang kerja. Hari Rabu malam gitu gue pulang kerja. Nah, ketemulah dengan si kucil ini gitu kan. Terus ngeliat kucing kecil banget gitu. Nah, kebetulan dulu tuh sebelumnya tuh Sarah sendiri istri ini sempat bilang gitu kan pengen deh ya miara hewan gitu ya. kan. Hewan ya, bukan kucing. Awalnya tuh hewan gitu kan. Nah, kebetulan sebelumnya miara anjing gitu kan. Kebiasaan dari kecil itu miara anjing dan memang sampai SMA sebelum pindah ke sini setelah menikah itu saya masih punya anjing 2 ya di rumah mama gitu, di rumah saya dulu. Dan dari kecil itu terbiasa dengan anjing, tidak pernah kucing sama sekali gitu. Seumur hidup itu tidak pernah pegang kucing karena pernah ada traumatik di umur 4 tahun dicakar dan digigit karena memang mungkin pegang tapi terlalu agresif, namanya masih kecil banget gitu ya. Terus itu nangis dan menurut saya itu agak traumatik gitu, dan semenjak itu kayak bukannya sebel sama kucing tapi malah geli. Nggak tahu kenapa itu geli banget sama kucing. Sampai akhirnya ketemu si kucil dan itu memang agak perjuangan nih dari suami saya untuk meyakinkan saya, ayo kita adopt aja kucil, it's okay gitu ya. Soalnya kan persyaratannya lumayan berat gitu kan, karena identiknya kan kalau kucing itu kan buang air sembarangan ya gitu kan. Mau itu buang air kecil ataupun buang air besar gitu. Awam ya, kita berdua masih awam sekali dengan karena biasa miara anjing gitu. Miara anjing ini kan kalau nggak di train kayak anjing New kan nggak di train, jadi pup dan pipis itu masih sembarang, terserah dia mau di mana gitu. Ntar manusia beresin kayak gitu kan, nggak di train nih. Kalau anjing yang sudah di train mungkin dia akan tahu potinya tuh di sebelah mana, apakah harus keluar dulu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kalau kucing ini, kalau saya pribadi no idea. Tapi kamu kan sebelumnya udah pernah kita kutip piara ya? Betul, udah pernah sempat. Cuma memang sebatas ngasih makan biarinin tidur di teras. Iya, gitu. betul. Nah, makanya kan sempat tadi ya kan istri nggak mau ya gitu kan. Atau nggak, cuma persyaratan berat tuh, bisa di training nggak atau apa nggak gitu kan, pastiin buang airnya harus di pasir gitu, ya nggak bisa gitu kan, mau nggak mau kan memang harus dari kecil gitu. Nah kebetulan ketemulah ini si kucil di depan gitu kan. Nah akhirnya saya coba kasih lihat gitu kan. Nah kalau umur kiranya tuh kalau nggak salah masih umur belum nyampe 1 bulan. Belum nyampe sebulan, betul gitu masih kan. bayi banget. Karena memang kayaknya ada yang ngebuang taruh di garasi dan kita tuh tidak tahu ya, karena garasi itu tertutup rapat, digembok. Jadi garasi itu adalah bangunan terpisah dari sini. Jadi dia garasi yang punya orang tua suamiku itu tuh di depan sana. Jadi rumah kita nih, rumah saya dan rumah mertua tuh masuk gang. Nah garasi itu ada di depan jalan sana gitu. Bangunan tersendiri yang cukup luas dan itu memang tertutup rapat, dikunci, digembok lebih tepatnya, dan jarang kita pakai ya kalau memang tidak ada keperluan
cuman tempat kendaraan Naruh motor taruh doang motor sih. atau naruh mobil di sana gitu ya. Nah itu jadi agaknya bingung nih gitu. Itu kucil ini dari mana? Apakah dibuang ibunya atau orang lain yang kita di sini kan banyak anak kecil gitu yang suka iseng-iseng, jadi ada yang mungkin ketemu ada kitten terus dia main bawa lari terus dia ini ya we don't know, kita nggak tahu, dan itu kucil cuma sendiri saat itu ya. Sendiri. Cuma sendiri gitu. Jadi suami sebenarnya approach-nya itu cukup lama karena ya tadi sudah dijelaskan kalau tidak tahu menahu soal bagaimana cara raise kucing gitu ya, merawat, membesarkan kucing itu tidak pernah sama sekali, have no idea at all gitu ya. Nah, dan satunya lagi adalah saya orang tipikal orang yang kalau sudah mengedop, dia tidak akan jadi hewan peliharaan untuk saya, tapi lebih ke keluarga. Sama anjing-anjing saya semua yang pokoknya yang saya punya itu mereka ini adalah keluarga saya, dan sekarang jadi anak saya lebih tepatnya. Jadi kalau memang tidak bisa berkomitmen baik gitu ya dan teguh gitu untuk meraise dia, membesarkan dan merawat dia dengan baik, mendingan jangan sama sekali itu yang makanya saya cukup banyak berdiskusi ini sama suami lebih tepatnya. Suami ini approach saya susah juga. Sehari WA, "Mak, ini kucing ngedeketin aku mah di WA" gitu kan. Karena saya nggak bisa menyentuh kucing ya gitu, geli gitu waktu dulu tuh. Terus "Nih mah gini-gini, lucu mah gini." Saya masih nggak tertarik. Hari kedua sama, "Masih ada mah yang kemarin." Gitu. Jadi tuh ya makanya kan dari hari Kamis malam, udah tuh sempat kirim fotonya aja gitu kan. Nah, belum mau dilihat sama istri. Nah, paginya mau berangkat, masih ada nih. Masih gitu. ada. Nah, udah tuh kirimin deh fotonya. Kebetulan juga nggak tahu kenapa si kucil ini cuman mau ngikutin gitu kan, ngikutin ke aku aja gitu kan. Nah, udah ngikutin terus pikir ya udah deh kalau misalnya emang malam atau sepulang kerja masih ada ya sudah berarti mungkin ya mau nggak mau dirawat deh gitu. Karena sebelumnya pernah juga ya ada kejadian betul. kita ada kucing masuk ke dalam, kita biarinin aja gitu. Ya tiba-tiba udah terburai jadi kerangka segala macam gitu. Ternyata dia meninggal di bawah mobil. Akhirnya ya udah pas malam pulang kerja masih ada lagi nih gitu kan. Ya sudah akhirnya ngajak istri kan, ngajak Sarah ke depan. Ternyata benar-benar cocok juga gitu. Ternyata juga masih ngikutin kita berdua juga, ya. Ngikutin kita berdua juga segala macam. Nah, kesimpulannya gini, pagi kita tuh malam itu belum mau bawa pulang juga. Iya. Karena kan memang kita kotor pengen kan ya. masih kita anggapnya itu kan masih kotor banget gitu kan. Kita juga nggak tahu apa memang ada penyakit kah atau gimana gitu kan. Sampai akhirnya kita decide ayo deh gitu kan, kalau paginya masih ada langsung bawa ke dokter. Udah langsung ke dokter deh, ke vet deh gitu kan. Biar dokter tahu cara penanganan pertama, ngebersihin dan lain sebagainya. Karena saya juga takut tokso masih banyak bayangan-bayangan yang mengerikan gitu loh kalau memang salah salah train ya, salah treatment kucing gitu loh, seperti itulah pokoknya. Kebetulan juga ada pengalaman buruk juga terkait tokso gitu kan. Kalau kita bawa ke vet, ternyata paginya masih ada gitu kan. Ya sudah akhirnya kita bawa ke vet dan sampai segede ini, bangun. Kucil gitu. Jadi ya itu tentang kucil gitu. Nah kalau untuk Shiro juga kasusnya sama, cuman tidak berlangsung lama, lebih berlangsung lama, lebih empuk. Jadi kita ngelihat dia siang di depan rumah, dia cuma duduk tiduran gitu doang. Terus sorenya pas pulang, masih ada, ya udah baru langsung kita adopt aja deh gitu kan. Seperti itu. Ya itulah perkenalan singkat kita ya. Keadaan si Dede, si Shiro itu tidak begitu parah ya, tidak begitu buruk lah dibanding kucil gitu, karena hanya cacingan dan malnutrisi. Cacingan, malnutrisi. Sama kutu ya, kutu cuma sedikit. Enggak, ada kutu ada cuma
Udah kayak empat niat nggak niat. empat 4 biji gitu. literally 4. Kita takut sebenarnya karena kucing kan kebetulan sudah bersih, Udah bersih gitu. dari kutu itu perjuangan juga berbulan-bulan gitu untuk sampai benar-benar literally hilang kutunya. Jadi kayak agak gimana ya, tapi memang di awal-awal kita taruh di rumah dijauhin dulu ya. Iya. Jadi nggak terlalu yang dekat kucil banget. siro di sini, kucil kita ungsiin ke dalam. Iya. Dan kucil udah divaksin lengkap. Vaksin Ya lengkap alhamdulillahnya. semuanya. Setiap tahun ada, terus di awal-awal adopt juga sudah vaksin lengkap. Jadi kita malah takutnya Shiro nularin apa-apa yang ke kucil gitu loh. Tapi Ternyata pas dicek sih nggak ada ternyata nggak ada apa-apa, aman sudah. Ini tinggal vaksin pertama nih anak cimit satu ditunggu sekilo. Harus 1 kilo dulu baru bisa vaksin seperti itu. Ya itulah perkenalan singkat kita. Ya mungkin nanti kedepannya kita akan coba untuk share kegiatan-kegiatan Kuro Family atau Arusia Kuro ini. Ya kita sih nggak ada target atau beban ya, tapi palingan kita akan coba seminggu itu sekali ya. Apa untuk upload ya? Iya, untuk kita update gitu kan, update kegiatan-kegiatan kita seperti itunya. Ya mungkin nanti kalau ada juga dari teman-teman yang lain pengen nambahin sesuatu gitu kan, misalnya coba buat apa kak, atau buat apa nih gitu kan, atau terkait misal kucil sama sharing Shiro apa, pengen nih gitu kan, sharing atau apa ya nantinya bisa makanannya apa mungkin bisa gitu informasikan ke kita ya, misalnya juga mau tahu makanannya apa sih gitu kan, atau mungkin bisa saling sharing cara merawat ya. Betul, baiknya misalnya makanannya ini kak gitu, jadi lebih bagus untuk bulu, atau vitaminnya pakai apa kak ya, jadi bisa saling share informasi juga boleh, silahkan gitu. Oke, itu sih nantinya. Oke, paling itu aja dulu kali ya. Itu aja perkenalan kita dari Arusia Kuro ya. Jangan lupa dukung kita, walaupun kita mungkin baru bisa dibilang apa, beginner pakai banget, novice. Jadi di level awal banget, cuman ya kita berusaha semaksimal mungkin lah ya, untuk bisa update semuanya. Betul, untuk sekaligus mungkin menghibur Kuro Family sekalian gitu ya. Jangan lupa like, komen dan share dan subscribe. Thank you. Makasih Bye-bye banyak. Kuro Family.